Alhamdulillah, syukur siang hari ini kembali kita ditemukan oleh Allah di dalam majelis ini, majelis rutin kita di Majelis Ta'lim Nurul Khairiyah. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Karena kita ini berada di bulan Rabiul Awal, jadi hari ini kita membicarakan tentang keutamaan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu, Allah nyatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kamu dijadikan sebaik-baik umat. Kira-kira kita ini dapat pujian dari Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha adil, Allah yang maha mengetahui. Kita dapat cap kuntum khaira ummah, kamu dijadikan sebaik-baik umat. Umat di pojok dunia ini Bapak Ibu bukan sedikit. Nabi yang wajib kita tahu baik selawi kok gato-gato punya umat yang umurnya bukannya pendek, yang umurnya 1000 tahun. Nabi Adam tuh 1000 tahun, Nabi Musa 950 tahun umurnya. Pikir ke Ibu, 950 tahun, taruhlah 50 tahun tu dibuang, 900 be. Dalam umat itu ada 100 umat, taruhlah 50 lanang, 50 betina, 50 tu beranak galau. Setahun itu bagang 50. Taruhlah 900 tahun itu dibagi 2, 900 bagi 2 400, 450. 450 tahun kalikan 50, banyak uang. Nah, tambah lagi umat Nabi yang berikutnya, ada yang umur 400 tahun, ada yang 700 tahun, ada yang 300 tahun. Dari seluruh umat yang pernah ada di pojok dunia, umat Nabi Muhammad boleh cap kuntum khaira ummah, kamu dijadikan sebaik-baik umat. Ini Bapak Ibu satu karunia dari Allah yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, yang tidak kita pernah pinta. Saking hebatnya umat Nabi Muhammad, Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni min ummati. Ya Allah, ji Nabi Musa, jadi kebe aku sebagai umat Muhammad. Level Nabi Musa tu seorang nabi yang pasti masuk syurga. Seorang nabi, seorang rasul yang pasti masuk. Minta dijadikan umat Nabi Muhammad. Pikirlah Nabi yang sudah dapat level seorang nabi yang ada jaminan masuk syurga, masih kurang, minta jadikan umat. Sangkin hebatnya umat Nabi Muhammad. Maka tu jangan kita sia-sia ke, jangan kita tidak gunakan sebaik mungkin nikmat ini. Bukan main, ini satu nikmat yang tidak Allah Ta'ala karuniakan kepada yang lain. Ini baru kepada umatnya, kamu dijadikan sebaik-baik umat. Belum nabinya ini, baru umatnya. Maka itu sayang, sama dengan kita ngamboi, aku ni keturunan darah biru, amboannya tu. Kami ni keturunan ningrat, kami keturunan wong hebat. Kami ni keturunan kami ni darah biru, berarti keturunan spiritus. Minyak spiritus warna biru. Apa dia yang nak dibanggakan coba? Apa dia yang nak dibanggakan dari darah biru tu? Ada apa di darah biru?
Apa dia nak dibanggakan? Sekarang kita dijadikan umat tu, apa cuman cukup bangga? Kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik, apa cukup bangga macam itu? Tak. Rupanya dijadikan umat yang terbaik oleh Allah Ta'ala karena kita ni walaupun singkat hidup kita, tapi bukan main kasih sayang Allah untuk kita, bukan sedikit, banyak yang tidak terhingga. Wong ngaso dirinya susah hidup pojok dunia ni. Ternyata umat Islam ini adalah, terutama umat Nabi Muhammad, adalah umat yang terkaya. Dengan modal paling 5 menit pacak jadi wong terkaya di pojok dunia. Salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sangkinnya 2 rakaat salat sunat subuh, berapa menit lah ngawi ke 2 rakaat tu? 5 menit itu campungan tu. Nah, paling 5 menit pacak jadi wong paling kaya, memiliki kekayaan lebih baik daripada dunia beserta isinya. 2 rakaat dalam waktu 5 menit. Cuman barangnya tu belum pacak dijingau. Cuman modal keyakinan. Kita ngawasi cincin wong pakai berlian, kelap-kelip biji mata. Ya, cincin berlian, stakel anak ayam, pakai kerabu bintang. Oi, bukan main pengennya. Lagi beranak baru sika, maki motor baru, masih maki motor. Merek motor ku tu motor Yamaha merek Krypton. Ambek dengan dayat 8187 BG-nya. RF BG 8187 Krypton pertama kali turun datang. Pergilah salah si kau wong berduit di Palembang ini, pergi ke undangan. Karena boleh tugas, pergilah kami wong 2 laki bini. Boncengan motor masih. Pergi rumah wong duit. Zaman masih berpakaian pacak diawasi. Zaman ini kan biar berduit cak buntu. Takut kalau nak pakai kerabu, nak pakai apa kalung panjang. Kalau gantut kong, gigi platina le cabut wong. Jadi bu, yang bercincin, berlian, gelang ini, stakel anak ayam, pinggonya, kelap-kelip. Ya gogo wong berduit. Kapan boncengan motor? Uji anak mertua ku tu, uji mantu ayah. Jadi jatuhnya ada IPC ku, bini ku. Ya kan anak mertua ku tak? Ya. Lah ya anak mertua. Ya benar lah IPC. Pandai ngomong di bonceng motor. Ya Allah kak cik, alang besar-besar gelang wong. Alang ke besar-besar kalung, cincin alang ke bagus-bagusnya. Puji ku dek sabar. Kita baru boleh nikmat ngawas, belum nikmat memiliki. Cuman lemaklah kita ngawas. Karena yang dinikmat itu awasan. Wong yang punyanya tidak pernah ngawas. Iya. Bahkan yang punyanya tu jago-jagoan. Nah, bergelang bergelang berlian. 3-4 kali berkipas ngawas. Kalau takut lepas mata. Jadi jagoan tak? Nah, masih lemak kita yang ngawas. Uji ku dek, itu kita boleh nikmat ngawas. Insya-Allah kalau memang ada bagian kita terbeli juga. Alhamdulillah. Sampai hari ini belum beli. Yang nak ngomong ke tu apa bu? Bukan soal itu. Kita betapa kepengennya punya harta sebanyak itu. Ya? Yeah? Sangkin kepengennya nyingok harta banyak macam itu. Sika, pergilah ke rumah wong berduit, seorang berduit di Palembang ini. Singonya terpanjang batang gulu. Ngawasi rumah wong. Nyingok bebernya ni lagi puluhan juta. Tinggi.
5 meter. Kaca mengkung, tangga bulat, lampu hiasan. Allah kebagusnya. Yang macam itu lagi kita kepengen. Cuman sekian dari sekian banyak nikmat Allah Ta'ala karuniakan kepada umat Nabi Muhammad. 2 rakaat salat sunat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu di Palembang salatnya. Itu 1 kali salat. Berarti kalau setahun kita setiap subuh kita salat, berarti 360 kali dunia beserta isinya. Dikalikan umur kita hidup 50 tahun. 50 kali 360. Bukan sedikit hadiah dari Allah untuk kita. Yang di akhirat kaki akan Allah bentukkan. Bahkan dalam hadis disebutkan, ketika seorang yang sudah masuk ke dalam syurga, kata Rasulullah, sudah adanya dapatkan pahala yang sebegitu hebat, sebegitu indah. Kata Allah, ya Jibril, kumpul ke galau apa dia yang dia pinta waktu di dunia dulu. Kita kan di dunia ini banyak pintaan, cuman belum direspon oleh Allah. Model mak uji leni tadi, nyengok gelang, nyengok apa tadi, belum nguntap. Umur 45 menyakitan pula. Apa agak lain ni mabuk dapur kan, belum nguntap, dikumpul ke galau. Ketika seorang sudah masuk syurga, kata Rasulullah, sudah menempati rumah yang indah, Jibril bakal datang dengan izin Allah, ngawai lagi sebagus-bagusnya yang dipinta di waktu di dunia, diserahkan. Ini punya kau juga. Benar-benar Jibril, ini jadilah. Lupa ke kau waktu di dunia dulu kau minta ini, kau minta ini, kau minta ini. Ternyata semua yang kita pinta dak kate yang dak dikabulkan Allah. Cuman ada dicepatkannya di dunia, ada di akhirat. Itu ibu nikmat kira-kira bayangan. Kita nyingok bagusnya Singapura, kita nyingok hebatnya Mekah dan Madinah, kita jingok hebatnya Turki, kita jingok hebatnya Qatar, kita jingok hebatnya gedung yang mencakar langit di Amerika. Semua kemewahan yang ada bukan main berdesau-desaunya. Wow, 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 sangkin hebat, sangkin nyingoknya. Masih kecil dengan solat sunat 2 rakaat. Maka itu jangan sampai ditinggalkan solat itu. Seandainya kita kesiangan subuh, tetap habis subuh gawe ke kodoknya tak apa-apa. Biasa kita solat sunat sebelum subuh, tahu-tahu ni suntuk 5:30 baru tangi. Misalkan ada pangkonyo kita ni capek, pangkonyo repot ngurus yo, cara abahnya renyeng lah. Ya, dalu-dalu tangi kenyo. Ya macam-macam. Cara abah lah tua. Bahagialah yang tak punya abah lagi. Ya tak? Ya. Jadi tak boleh renyeng, cuman cocong ngubah. Jadi akhirnya kesiangan 5:30. Ya Allah, 5:30 hari ni. Lah nak terbit matahari ni. Lah nak terbit matahari. Baiklah wuduk, semayanglah subuh dukin. Sudah solat subuh kelar, berangkatlah pula. Solat sunat subuh tak apa-apa. Solat qada itu ibu bukan cuma solat wajib, solat sunat yang menjadi wirid kita. Satu saat kita tidak terlaku karena sebabnya, maka boleh solat sunat diqada sebagaimana Rasulullah mengqada solat sunat. Tuh, sangkinnya pentingnya. Ditambah lagi kalau kita ada di Mekah, tambah lagi kalau kita ada di Madinah. Bukan kecil lagi pahala. Satu ibadat 100.000. Jadi kalau satu solat sunat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya, berarti sama dengan 100.000 kali dunia beserta isinya, 1 kali solat sunat subuh. Maka itu ongkos wong haji, ongkos wong umrah, dengan pahala yang akan didapatkan dari sisi Allah, dak ngurupi, dak sebanding. Jadi ibu tak usahlah nak mikirkan punya emas banyak, genti-gentilah. Ya Allah, emasku ni ada 10 suku, berarti 30 juta, 33 juta 3.300.000 sesuku. Gancang-gancang lah, setok lah, bangkat umroh. Melaki ada tak rewangi laki, melaki tak katik pergilah dewek minta izin laki. Tak saya simpen lagi emas, berangkatlah untuk ibadat.
Kayak kamu mati, laki kamu bini lagi. Nah, iya. Ini no tersayang-sayang kalung, tersayang-sayang kate gunonyo. Terpakai dah acak juga zaman ini. Kita no ibu make kalung besar-besar, uang banyak lah nak minjem. Zaman ni zaman lah nak minjem galau. Tak boleh mengeng dikit, minjem. Lambat uang dulu, ngesek. Mak goceng nak belaki, ngesek. Berangkatlah. Ibadat dah kata ruginya, dan ongkos yang dikeluarkan tak bakal hilang. Di akhirat dibaliknya lagi oleh Allah. Dibaliknya 700 kali lipat, bukan sedikit. Biarlah disimpan di akhirat baik. Ustaz, kalau kita habis ke duit tu kaget, mana kalau sakit? Gampang, negara sudah menggratiskan BPJS. Itu nikmat yang Allah Ta'ala ibu karuniakan kepada kita. Nabi SAW dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Abu Lais As-Samargandi, beliau menuliskan satu riwayat sebagaimana Nabi SAW munajat kepada Allah Ta'ala, bertanya tentang umat beliau. Ya Allah, ngapa umatku dijadikan kecil-kecil? Ngapa umatku dijadikan umurnya pendek? Ngapa dijadikan umatku umat akhir zaman? Dijawab oleh Allah, ya Muhammad, sangkan ku jadikan umatmu umat akhir zaman supaya tak lama gino nunggu dunia ni. Kedua, ngapa dijadikan umatku ni terakhir zaman? Ya Muhammad, kenapa umurnya pendek? Kenapa umurnya pendek-pendek? Supaya ya Muhammad tidak banyak kesempatan mereka untuk maksiat kepadaku. Ngapa kau jadikan umatku kecil-kecil? Supaya tak banyak gino bebannya. Itulah keutamaan yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Cuman kitanya yang tak faham. Badan kecil, bahan muat baju dikit, 2 meter 20 lah pacak boleh baju bawa jengku. Anak ni makin 2 meter setengah lah boleh baju. Sangkan ku omong ke ni kalau kamu beli ke dasar, joget kekecilan beli. Bekat lah dinjuk tahu ni kan lah tahu. 2 meter setengah ustaz tak? Nah, ya 2 meter. Coba kalau Nabi Musa, Nabi Adam tingginya 15 meter. Nabi Musa dadanya 3 meter. Kalau baju terlepet 2 berarti butuh 30 meter. Kalau semeter harga 20,000 kali 30, 3 kali 2 6 kan? 600,000 baru baju belum tukang jahit. Belum tambahi blukat, belum tambahi model, belum tambah pita, belum tambah ini. Jadi banyak retoknya, banyak beban. Kalau tinggi 15 meter berapa ukuran perut? Ukuran perut tu berapa? Kita ni ibu tinggi 1,60 meter. Taruhlah kita 2 meter, paling tinggi 50 cm perut. Makan juga kalau sekilo tu pacak makan wong 10. Lah banyak 10 tu. Ya? Kalau kita makan nasi ya sekilo itu paling kalau wong dikit ilah ibu wong 8. Kalau kamu tino tak pulak. Tak pulak banyak, paling dikit-dikit 5 kali nambah. Jadi kalau misal tinggi 15 meter, lingkaran perut kali kelas semeter kali semeter. Benar tak? Semeter kalau tinggi 15. Semeter lah perut. Berapa kilo masuk? Nah, kalau kita hitung beras sekilo 10,000. 10,000 ngurusi perut be. Coba, kalau dia hanya beli beras 10,000 sekilo, pacak makan wong 8. Jadi beban hidup tidak banyak.
Umur sengaja dipendekkan. Cuman uji Nabi, ya Rab, kalau umur umatku engkau jadikan pendek, kesempatan mereka untuk ibadat tu dikit nian. Alangkah dikitnya amal umatku, ya Rab. Dengan usia yang begitu relatif pendek, aqallu umur ummati tablughuna sab'ina wa sittin. Sangat sedikit usia umatku di akhir zaman. Aqallu umur ummati, sangat sedikit umur umatku yang mencapai 70 dan 60 tahun. Jadi Nabi merasa sedih dengan usia umatnya yang pendek. Cuman dijawab oleh Allah, balik kuntum khairu umat tadi. Benar ya Muhammad, tapi demi kasih sayangku kepadamu ya Muhammad, amal umatmu ku kalikan 1 sama dengan 10. Manja abil hasanati falahu absyiru amsalihah. Siapa melakukan satu kebaikan, 1 banding 10. Tuh. Jadi kalau misal kita ibadat 60 tahun kali 10, 600 tahun. Kalau wong zaman dulu nak 600 tahun tu butuh 600 tahun ya. Kita nak menyapai 50 lagi mengabaung. Ngejokan siwa rumah, ngejokan mayar lampu, mayar ledeng, budak sekolah melapan iko. Nah, ya wong lama. 8. Pukul 3 ngukus apem. Siang hari ngoreng pisang. Nah pokoknya apa begawi nak ngidupkan anak tu lah. Bekintang lawang pokoknya. Sepacak-pacaknya berusaha semaksimal mungkin. Makan terakhir, sehinggonya secukup-cukupnya. Asal budak tu pacak makan. Iwak sepat tu maknya nyekelnya. Iwak sepat sih kok. Ini 8 susun. Nah digetilinya. Mana ini diocol ketumpes. Ngetili. Yang anak tadi mangap lah nunggu iwak kalau diuntal. Sangkin nak ngedup ilapan niko, alhamdulillah. Mak ini hari jadi wong galau. Berkat dididik ada cara benar tadi. Nah, cara benar tadi nah, alhamdulillah. Sampai besar bernama galau budak itu. Alhamdulillah sehat. Main hari yang mak ngetelin iwak tadi sudah lah di kuburan Pulau Salam itu. Yang anak tadi tinggal ngenang kerja sebaik. Nak mencapai umur 40 50 sudah banyak modal. Mak mana kita butuh hidup 600 tahun itu. Tambah lagi peredaran hidup sekarang cepat ibu. Caidak be kata kita lah minggu kondangan pulau. Yang jual ayam be senang. Boleh tarian terus sama catering. Kita yang kondangan ini ngejo kita lihat lah. Ya. Paulah balik umroh lah boleh pulau loka. Ada? Alhamdulillah. Bukan nyenggung bukan ya. Tengok kata kita nak Jumaat, besok Sabtu. Lah nak Ahad pulau. Kata kita singgung gancang. Ya Allah bu, nak segancang ini lagi mereka kan kebutuhan hidup sengsara. Mak mana kalau memang 60 tahun tadi, 600 tahun bakal kita hadapi. Allah yahfad. Inilah satu nikmat. Maka itu setiap perjalanan waktu jangan kita sia-siakan. Kita isi dengan hal yang manfaat, hal-hal yang mendatangkan hal-hal yang manfaat. Itu dihitung 10. Sekali salat berjamaah dikalikan 27 derajat. Satu kali salat berjemaah sama dengan 27 derajat salat. Kalau 10 kali kita salat berjemaah berarti sama dengan 270 kali salat. Kalau misal itu isya berarti 270 kali isya, berarti sama dengan hidup 270 hari. Maka itu di rumah salat berjamaah, digawikan salatul berjamaah.
Ay ustaz, aku ni nak berjemaah, cuma abahnya ni ke masjid terus. Tak kata aku ni pahala berjemaah. Uji abahnya tadi, aku tu pula ustaz, kalau ngimam di rumah aku tak boleh berjemaah. Tidak mak itu. Berdentang beduk subuh, solat sunat subuh, imamilah bini di rumah. Sedang imami bini tu ngacarlah ke masjid pula. Tak apa-apa 2 kali solat subuh. Atau pergi ke masjid dukin, sudah solat wajib masjid, habis solat kancang balik, imam di rumah, bini pula di rumah. Tak apa-apa. Yang kedua tadi hukumnya jadi qadha solat. Kalau yang solat tertinggal lang lama-lama bingin. Jadi bini tadi dapat fadilat jamaah. Itu ibu bapa dari nilai yang Allah Ta'ala karuniakan. Maka itu kita syukur sama Allah. Bukan sedikit nilai-nilai yang Allah karuniakan dengan kita. Maca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, diampunkan dosa sebanyak buih di tengah laut. Nah, maca itu cuma 100 kali. Berapa menit paling? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. 10 menit. Maca WA berhari-hari, tak hari. Facebook lah, inilah, segalanya. Masuk galau Facebook. Takurab telumah. Ada galau. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Kok maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Puji Nabi Ibrahim waktu Nabi Isra Mi'raj naik ke 7 sana. Ya Muhammad, sampai ke salamku kepada umatmu. Juk tahu ya Muhammad, tanah yang ada di surga tu masih luas nian. Tanamilah. Karena yang bakal punya kesempatan nanam itu tinggal umat Nabi Muhammad. Umat lain katik lagi. Katik lagi. Umat Nabi Isa tak katik lagi. Umat segala Nabi katik, yang tinggal umat Nabi Muhammad. Uji Nabi Ibrahim, kongkonlah umatmu nanami tanah luas nian masih dalam surga sana. Uji Nabi, maki apa nanamnya? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa maca itu 1 kali, akan tumbuh 1 pohon di dalam syurga punya dia sikok. Maca sekali. Maka itu dianjurkan, disunatkan maca tasbih ini sehari 10 kali habis subuh, 10 kali habis asar. Berarti kita punya tanaman di surga. Ini satu nikmat ibu. Umat lain tak ada punya. Umat lain tidak ada kapasitas dapat macam itu. Bahkan kaget dibangkitkan di padang mahsyar, pertama kali yang bakal nijakkan kakinya ke dalam syurga setelah Nabi Muhammad dan sahabat, siapa? Umat Nabi Muhammad. Nabi Adam itu di belakang kita. Nabi-nabi yang lain itu setelah umat Nabi Muhammad masuk, baru Nabi yang lain masuk. Ini hadiah dari Allah. Maka itu umat Nabi Muhammad, ibu bapa, bakal masuk ke dalam syurga kaget dibagi jadi 3. Pertama, ada yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Kedua, ada yang masuk ke dalam syurga dihisab dengan hisaban yang paling ringan. Ketiga, ada yang masuk syurga dengan syafaat Nabi Muhammad. Yang dijamin masuk syurga oleh Allah Ta'ala, yang pasti masuk syurga jumlahnya 70.000. Pasti masuk syurga tanpa hisab. 70.000 dalam hadis. Akhirnya Rasulullah dengar itu ibu bapa, Rasulullah nangis, minta sama Allah kelebihan lagi. Ya Allah, tak kada hanya 70.000. Berikanlah ya Allah lebih lagi dari 70.000. Akhirnya Allah ngabulkan doa Nabi Muhammad. Dari 70.000 tadi, setiap mereka dari 70.000 tadi, setiap mereka bisa membawa 70.000. Jadi ngitungnya 70.000, aku sambil ngitung nih, kali 70, benar kan itu? Setiap mereka membawa 70.000. Berarti 70.000 kali 2, 4, 6, 8, 9. Jadi 49 apa? 490 miliar. Benar? Ya tak? 2, 4, 6,
6 miliar. 4,9 miliar. 4.900 miliar. 9 itu. Permohonan apa? Nah, cuman siapa? Ada tadi ayat depan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau mereka mengaku cinta kepada Allah dan mereka menginginkan Allah cinta kepada mereka dan mereka menginginkan pengampunan dari Allah, fattabi'uni, itu syaratnya. Mesti mereka mengikuti aku, mengikuti Nabi Muhammad. Pertanyaannya, sudahkah kita mengikuti? Itulah yang jadi problem. Yang nak diikut itu segala hal. Tatanan hidup, perekonomian, perpolitikan, perdagangan, berdepa-depa segalanya harus melok Nabi. Tidak baca, tidak. Karena Nabi itu diutus sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Diutus oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad itu sebagai pembawa risalah, menjelaskan tentang nikmat dan syurga dan memberikan peringatan tentang azab, ngajak manusia kepada jalan yang terang benderang, jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Mak ini baik, biar kita rancang. Kita ada dasar baju 2,5 meter atau 3 meter. Gawaklah dengan tukang jahit. Cek, ini baju nak aku belikan anak aku di Jakarta sana, di apa, di Lebakkan Bening. Lebak. Gawa Bening. Gawa Bening Nah, Gawa Bening. Jadi apa? Aku nak muat baju. Nah, ini contohnya. Kita ni datang ngawak contoh baju ni. Nah, ini cek contoh, cek awasilah lah. Gulunya, tangannya, bentuknya. Aku nak model macam inilah. Ukurannya ukuran inilah. Cuman kancingnya beda atik lagi. Ini kancing tahun 60 aku beli. Tukang muat kancing lah matik pula. Kancingnya berubah. Yang lainnya bentuk inilah. Cek jingoklah dokin. Dijingok, dibentuk, sudah, acak lah. Oh, cukup dah cik? Cukup, ini ni, lebih pula. Nian. Berapa cik upahnya? Sudahlah, tak pula. Pula. Berapa sebut? Sudahlah, kau tu anak mindu kau. Biar anak mindu, duit tak bermindu. Berapa? Sudahlah, biasa orang galak anjuk aku 50, kau 100 lah. Ya anak mindu. Anak mindu bibian dewek ini ni. Sudah payulah 100 apa-apalah. Berapa hari cik? Setengah bulan lah. Tak usah setengah bulan cik, 3 minggu. Biarlah 3 minggu dah apa-apa. Aku masih 3 bulan lagi nak makainya. Kalau begak ngemuk dikit, ya sudah. Okey, iya, ini dia duitnya, ini bahannya, segala macam tadi sudah deal. Terumpak harinya, berdentum sampai harinya. Enggak sama. Tidak sesuai dengan MOU. Tidak sesuai dengan perjanjian. Mak mana kita? Juga. Idak nerimo, kecil hati, nyesel, nyumpanya apa? Istilahnya. Idak neri. Itulah bahasa kita, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin wa rasulah. Itu pengakuan kita. Buktinya kira-kira yang kita gawakkan, amal yang kita saat ini akan kita persembahkan di hadapan Allah Ta'ala. Kira-kira apalah respon Allah kepada kita dengan ulah tingkah laku gawe kita yang salah, dengan perbuatan yang tidak benar,
Kiai sudah bersurah, kiai lah nyampaikan, ustaz lah nunjuk tahu, ustazah lah menerangkan, masih yang tidak katik dalam hukum Islam kita buat, yang nyalai hukum Islam kita gawikan. Nenek puyang kita sudah nyuntuhkan kita, yang kita masih nak ngawikan cara baru. Kira-kira yang nak digawi ke tu coba bertanya, ustaz kami ni nak nganten ke? InsyaAllah nak kami ni betina, besan kami ni lanang. Aku ni ustaz sahabatnya lah nak katik lagi. Maksud cik ngapa ngomong macam itu? Dak, kami tu dak katik tempat bertanya kalau macam mak mana cara benarnya ustaz. Pernah tak kita pergi macam itu ngari kiai dokin nak urusan pengantin, urusan nak ngunting ke, urusan nak nyunat, urusan pindah, tanya dengan orang ngerti. Benar tak ustaz jumlahnya ni mak ini, mak ini, mak ini? Benar tak kiai mak ini, mak ini, mak ini? Bingen bu nak nganten kena nemui kiai dokin baca kitab. Tanggal berapa bagusnya? Bulan apa bagusnya? Mak mana nyampak tanggalnya, nyampak tanggal berapa? Direkin kalau. Mak ini hari tak kata haji lagi kiai. Duduklah luar organ lah. Kiai ni tadi. Nah, kul 10 lah dijemput ni. Ceramah kul 4:12. Ya Allah Rabbi. Dicungai gulu sakit. Nondok ingus betul. Mak manalah haji tu. Dan nanti harga lagi. Kapan yang dipeloi? Yang cara-cara baru ini. Sangkanya cara baru tu benar. Ada cara baru bu yang nyalai hukum. Laju ini. Laju. Ibu boleh mana hukumnya? Coba. Anak ngizinkan bapak ngawinkan dengan lanang lain. Papa, oh pakem. Tolong nikahkanlah saya dengan laki-laki yang kucintai. Dua sapu tangan habis. Apalah bahasa itu? Anak betina itu biar dia tidak galak kalau bapaknya berhak ngawin ke dia. Kau mesti berlaki dengan si anu. Tidak boleh tidak. Wajib. Itu namanya wali mujbir. Wali mujbir itu wali yang berhak menikahkan anak betinanya. Walaupun anak tidak nerima. Dia punya anak, dia berhak. Ini tidak, papa, nikahkanlah saya. Itu bahasa-bahasa tidak benar. Seolah-olah bapaknya tu diizinkan oleh anaknya untuk nikahkan. Jadi kalau anak-anak, bapak kata harga diri. Oh, berterangisan bunga mawar. Aku kapan ku cungai tahu tu lah. Allahu Akbar. Macam-macam. Segala ini. Pakai cincin pula. Cincin apa? Cincin kahwin. Kan tak katik dalam Islam. Pakai cincin kahwin. Cincin tunangan. Bingen tuang Palembang cuman untuk ngikat. Anak kita ni galak nian dengan anak dia. Datanglah wong tua tadi sanjo. Nah ini tanda kami tu, anak kami tu ngendak anak kamu nian. Nah ini cincin setengah suku. Ngikat. Tak ada tukaran cincin. Sampai banyak wong lanang pakai cincin emas. Katanya itu cincin kahwin Ustaz. Jadi supaya lakinya tu kapan berjalan pakai cincin dijingok tino lain bahwasanya dia telah berbini. Oleh mana syariat hukum? Yang macam ini kakek nak ngomong depan Nabi. Manusia yang seperti ini bakal ngomong di depan Nabi. Yang ibu bapak yang bakal milih anggota DPR, yang milih bakal milih pemimpin, yang milih pemimpin wong kafir, depan Nabi gak bakal ngomong. Padahal kita salah milih. Ni gak njuk jilbab tipis galak kalau. Jilbab na Rega 10,000 tu. Tahan nyocok dia. Buyan jangan nak piara bu.
Ni kaget tunjuk baju seragam mereka, galak kalau milih dia. Ya? Ha? Ya bukannya sini, yang lain. Ha? Oh, Cik Hoi nak nyalon juga. Ha? Nah, hati-hati. Jadi jingok. Nah, oh ini ustaz ini ke sini, kiai ini macam ini. Kan nomor HP ada, WA ada, bertanya. Jangan sampai salah, karena diatur juga Rasulullah datang itu mengatur politik. Kan sekarang di Indonesia nih Bu, kami kiai tak boleh berpolitik. Tapi Pak Jokowi ngawak kiai. Ujinya kiai tak boleh berpolitik. Dunia ini sudah kalang kabut Ibu, sudah kalang kabut bukan main. Nak benar-benar. Pagi tadi habis subuh muka WA. Aku ketawa dewek, apa aku ni gila juga. Wong gila di data. Wong gila di data untuk supaya memilih calon pejabat. Wong gila nak diribai. Jadi kalau wong gila dikongkon milih pejabat, yang gila tu yang muat undang-undang apa wong itu gila? Astagfirullahaladzim. Wong gila tu Bu, dak katik hukum. Yang dia nak telanjang. Itu nah, pasal 16 ada orang gila sih kok galak betino. Tidak baju. Pokok telanjang bulat, jalan pinggir jalan belarian. Sehingga kita yang sehat ini menggil. Aduh, gila galak telanjang betino di pasal 16 itu. Ingat aku masih lain. Lah ya memang dia pernah liwat dan ngaku. Ya tidak ada nak kita nak munafik, memang ada yang liwat. Ada yang lanang gila, bersepan panjang, cuman jahitannya lepas. Ada yang gila. Dia nak makan banyung got, dia nak makan sampah, wong gila. Mungkin nak dibikin hukum, nak dibuat undang-undang. La haula wala quwata illa billah. Ngomong pejabat S1, S2, S3, S campur. Ujung-ujung hekok babok. Nah hati-hati Bu. Jadi kita menginginkan 70.000, 4,9 M, termasuk yang bakal mendapatkan satu keistimewaan di sisi Allah. Siapa mereka? Orang yang langkah kehidupannya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kan galak pergi tempat orang meninggal. Nah, banyak dikit orang betina melok ngantar ke kuburan. Banyak. Siapa ngajarinya? Nah, kalau kita di kampung alhamdulillah masih selamat. Wong-wong yang komplek ini. Ya, komplek Palang Merah. Komplek Kedung. Hati-hati, bukan gawe itu. Kalau ada kampung kami sana 14 Sele, mulai betina nak melok nganter. Ada saya Bapak, Bu. Ada, aku ni ada di situ. Mulai. Belarilah. Ada topik kamu cecotang ni kalau belarilah. Bukan tu kata ini kan. Dia kata ngontong ke juga. Betina melok nganter ke kuburan. Dulu di 14 Sele itu kami ni bertetangga dengan wong Buddha. Cino-cino yang Konghucu, yang galak ke kelenteng, wong Kristen itu yang ke gereja, banyak. Tak ada saya sebutlah wong-wongnya. Kawan kami main. Kalau engkongnya mati, nyeknya mati, dia melok nganter ke kuburan. Yang mana kendak dia? Agama dia. Agama kita tidak ngajar ke apa nak pelok-pelok itu. Tahanlah, yang laki tadi mati, bini melok nganter. Oh, singa terus Lombok lah, papa. Papa. Laki umurnya 50, bininya umur 40-an, 30-an. Masih muda. Jadi bahan awasan wong. Jadi bahan jingoan wong, jadi omongan wong. Sian nian dunia ni mati.
Harta naik, nyawa seret. Pembingin galak itu. Harta naik, nyawa seret. Yo anaknya duiko, ya Allah. Mana jodohnya lah lambat. Harta bau naik, nyawa seret. Nyambung pula si kawan ni ngomong, bini masih muda. Itu no baju hitam itu. Yang lagi ngosok maki minyak angin tu. Bininya itu. Kawan muda lah mulai lain awasan itu. Muat dosa deraka. Teko yang ngeduk tu, ngeduk-ngeduk kena dapur kan wong awas dino. Berkali-kali bu diomongkan kalau nganten ke pengantin betina tak usah disanding ke dengan pengantin lanang masih baik. Omongan tu akad nikah di masjid memang sunat akad nikah di masjid. Cuman yang tuanya melok galau bersusun. Pengantin tu kalau dia pengantin yang terti di agama ibu, pakaiannya rapi, berjilbab, nutup aurat. Yang terkena yang tidak rapi tu. Rambut make disisak, disasak, make baju lah, patah sini, terbuka dada ini. Tak ada saya omong ke jingok anak pun. Duduk bukan duduk model kami lanang ini, duduk model itu, nikin nunduk. Apa tak terbaca meninggal doanya? Khotbah nikah itu baca khotbah Jumat salah-salah sampai. Untung tak terbaca telkin. Ya Allah. Masjid Agung berapa kali ditemui mak itu. Mulutku ni jahat baik bu. Komong ke dengan pengurus. Tak pula diribai. Memang kepengen galau akad nikah macam itu. Cuman itu nyalai syariat. Yang benar cara kita lama tu lah. Pengantin betina, pengantin lanang akad nikah hari Jumat 8.10. Makan laksa, ketan punar. Nah, sekayo. Colet dengan sekayo ketan tu. Atau ketan tadi masuk ke jero laksa. Rewangnya tadi. Nah, hari Jumat pergilah wacek majung 20. Pengantin betina ada di rumah bertangas. Mok-mok itu nah. Berbololo. Di mok-mok pakai beras. Iya. Sudah direndam jero itu budak itu nah. Jero bertangas biar renteng penganggon. Tidak kata neken-neken. Baliklah mak ni tadi nah gadak-guduk nonton nyai ngawaklah keris. Nah keris ni lah ngemang kau madam ni. Kalau keris bergerak kau mati. Tidak salah ibu, tidak salah galau. Alhamdulillah berkat rumah tangganya berkat sampai tua. Maka itu ibu, wong zaman dulu setiap langkah perbuatannya tidak lepas dari aturan-aturan. Walaupun ada juga yang nyalai, ada juga yang tidak sesuai dengan syariat. Pakai nak mandi kalau 7 bulan, apa dia nyampak ke telok apa? Kalau telok tu leket, budak tu nyungsang. Kalau telok tu meles dari pocok, beranak lancar. Ya pula man telok campak dari pocok, melus. Ada kadang-kadang memang nyalai juga. Yang nyalai tak usah dipeloi. Kaget kita ibu, apa bahasa Palembangnya? Acua. Cuak. Juga. Nangis. Sedih di hadapan Allah. Nabi Muhammad tak bakal nerima kita. Dalam milih politik tadi juga apa kata Nabi? Isma'u, dengar oleh kamu, akan datang di setelah aku nanti al-umara, para pemimpin yang mereka itu berdusta dan zalim, tapi ada orang yang mendukung mereka.
membenarkan pendustaan mereka, mendukung kezaliman mereka. Apa kata Nabi? Aku berlepas dari mereka dan mereka tak diakui sebagai umat. Tuh. Jadi ibu, menentukan nasib kita di akhirat, terima tak diterima oleh Nabi Muhammad dari apa yang kita gawikan saat di dunia ini. Oh, kupa banyu pula. Macam-macam story ni. Maka itu ibu, alhamdulillah kita Palembang di mana-mana ada maulud Nabi. Ibu jangan tidak pergi, pergi. Cuman minta izin dengan laki, jangan lupa. Ya. Zaman ni kan ada telefon. Zaman malam, misal kata telefon malam ngomonglah. Insya-Allah ibu, di mana be kamu pergi acara-acara maulud, di situ bakal mendapatkan ilmu pengetahuan untuk membenahi kehidupan kita supaya di akhirat kita pacak berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah, Siti Fatimah. Siti Fatimah tu bu wanita, pimpinan wanita di dalam syurga. Ibu tahu dalam riwayat ibu, Siti Fatimah tu maki baju. Bu, Siti Fatimah anak Nabi Muhammad maki baju ibu, bukan maki baju ibu, bajunya ibu ada 20 tampelan anak Nabi. Karena Islam memang ngajarkan bukan soal baru, bersih. Anak Nabi penduduk syurga, pimpinan wanita di dalam syurga, maki baju 20 tampelannya. Pikirlah. Jadi jangan sampai kita tuh ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, kepengen kumpul sama Nabi Muhammad, tapi yang diajarkan oleh beliau tidak kita respon, tidak kita ikuti. Sayang, di akhirat Nabi tidak akan mendapatkan, tidak akan memberikan kepada kita syafaat. Kalau kita sudah tidak dapat syafaat Nabi Muhammad, cuman tak Allah Ta'ala yang tahu macam mana nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat kaget Bapak Ibu, bukan cuman kita umat Nabi Muhammad yang berharap syafaat Nabi Muhammad, bahkan semua Nabi dan Rasul pun mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan karunia daripada Allah Ta'ala kelebihan-kelebihan. Dengan kelebihan ini insya-Allah membahagiakan kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah meridai kita, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.